Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Budiarti, NIM saya 1522111140. Saya dari Kebidanan S1 Regular Transfer kelas B. Di sini nantinya saya dan rekan-rekan saya akan memberikan konseling tentang kekerasan dalam pacaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Atika Budiarti. Kakak yang di sini akan memberikan konseling kepada kalian tentang kekerasan dalam pacaran. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu kekerasan dalam pacaran? Tahu? Apa itu? Kayak memaksa, Terus mengatur, apalagi ya nggak? apa lagi? Memukul mungkin. Ya, benar. Jadi kekerasan itu banyak macamnya ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, kakak izin isi biodata kalian dulu ya. Namanya siapa yang coba? Maya. Usianya 20 tahun. 20 tahun. Berarti kuliah ya? Iya. Kalau masnya? Sian, Ian. Usianya 25. 25. Oh, jauh ya. Kalian pacaran ya? Enggak. Oh, kirain. Baiklah, kalau gitu saya izin tutup tirainya dulu untuk menjaga privasi kita ya. Iya. Menutup tirai untuk menjaga privasi kalian. Lalu selanjutnya, kan tadi kalian udah jelaskan ya tentang apa itu kekerasan dalam pacaran ya. Yang kalian jelaskan itu benar. Jadi kekerasan dalam pacaran itu dapat berupa kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran. Nah, adapun maksud dan tujuan saya menjelaskan ini adalah untuk memberitahukan kepada kalian supaya kalian dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam pacaran tersebut ataupun dapat mengatasi langsung kejadian tersebut. Nah, adapun pengertiannya lebih lanjutnya itu adalah tindakan kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan secara fisik, emosional, ekonomi, maupun pembatasan aktivitas. Nah, kemudian bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran sendiri ini ada berbagai macam ya, yaitu dapat yang pertama kekerasan fisik dapat berupa memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras tubuh pasangan kalian ataupun melakukan serangkaian tindakan fisik lainnya. Lalu yang kemudian itu ada kekerasan emosional, di mana ini dilakukan secara psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak baik, menjelek-jelekan, menghina, dan lain sebagainya. Ada juga kekerasan ekonomi seperti pasangan kalian yang meminta untuk dibiayai kehidupannya, gitu kan. Padahal dia juga masih punya orang tua gitu misalnya, tapi mereka memaksa kalian untuk membiayai hidup mereka. Gitu. Lalu yang kemudian itu ada kekerasan seksual yang berupa memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seks di bawah ancaman. Itu ditekan. Misalnya nih, kalau kamu nggak mau cium kita putus, kalau kamu nggak mau cium kita kalau kamu nggak mau peluk kita putus. Jangan, itu udah termasuk dalam kekerasan ya. Nah, yang selanjutnya itu ada kekerasan pembatasan aktivitas seperti pasangannya ini terlalu posesif, mau kemana-mana harus bilang, harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Kemudian terlalu mengekang juga, terlalu curiga, terus suka sekali mengatur apapun yang kalian lakukan, dan mudah marah juga suka mengancam. Nah, ada juga nih beberapa faktor yang dapat menyebabkan kekerasan dalam pacaran ini terjadi, seperti tingkat pendidikan dari pasangan kita yang rendah, atau pasangan ini memiliki pemahaman patriarki atau kasar. Kemudian adanya kebiasaan memakai narkoba, memiliki sifat temperamental, dan juga tayangan media massa yang membuat mereka seperti meniru film-film gitu. Nah, kemudian ada juga penyebab kenapa kekerasan dalam pacaran ini terus terjadi, seperti korban ini cenderung lemah. Jadi misalnya kalau pacarnya suruh, dia nurut aja, ngikut aja terus. Jadi kurangnya percaya diri juga, terus terlalu mencintai, saking mencintainya disuruh apapun mau dia lakukan. Nah, itu nggak baik ya. Kemudian ada juga selalu memaafkan dan memaklumi. Memaafkan, memaklumi itu boleh, tapi ada batasan ya. Kemudian ada juga dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan dalam pacaran ini, seperti untuk dampak fisiknya dapat berupa memar, patah tulang, cacat permanen. Kalau untuk dapat psikologisnya sakit hati, jatuhnya harga diri, rasa malu, merasa hina, menyalahkan diri sendiri, ketakutan akan bayang-bayang kekerasan yang sudah dilakukan oleh pasangan, kemudian merasa kebingungan, merasa cemas, merasa tidak percaya diri, bahkan sampai ingin melakukan bunuh
Jadi jangan sampai nih kejadian hal itu ya. Kemudian ada nih upaya yang mungkin bisa kalian berikan atau bisa kalian lakukan sendiri dan bisa kalian bagikan ke teman-teman lain buat penanganan bagi korban KDP atau kekerasan dalam pacaran, yakni dengan memberikan dukungan yang meyakinkan kepada korban untuk meninggalkan hal yang tidak baik, juga untuk berani berkata tidak untuk menentang segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, baik mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan mendampingi korban apabila membutuhkan konsultasi psikiater. Nah, ada juga nih hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh remaja perempuan, yakni menjadi remaja yang asertif, artinya yang mampu untuk mengkomunikasikan apa saja yang kalian rasakan kepada pasangan. Jadi jangan malu, misalnya aku nggak mau ini, kamu jangan nggak enak hati, karena perempuan suka nggak enak hati kan. Jadi harus bicara, aku nggak mau, jadi aku nggak akan lakukan. Harus berani untuk kayak gitu ya. Terus juga tidak mengkonsumsi alkohol pastinya, dan obat-obatan terlarang. Juga memberitahu orang tua kemanapun mereka pergi. Misalnya nih, kamu nantinya diajak pasangan kamu pergi, harus kasih tahu orang tua dulu ya, jangan diam-diam aja. Lalu kemudian berani berkata tidak pada hal yang tidak memungkinkan, dan juga membatasi perilaku seksual. Nah, untuk yang remaja laki-lakinya sendiri nih, nah kalian harus dapat mampu mengenali hasrat seksual, karena hasrat laki-laki ini tinggi ya. Nah, kalian tahu sendiri dong. Kemudian nggak tahu ya. Kemudian kalian juga harus bisa menghormati keputusan pacar, karena kebanyakan nih laki-laki yang suka memaksa perempuannya Ya kan? benar, Ya, benar Kak. gitu. Terus juga harus bisa terbuka dan berkomunikasi dengan baik. Selama ini saya dapat kasus itu selalu laki-laki yang memaksa perempuan. Kalau saya dipaksa perempuan Kak. Gitu ya. Jadi tuh kalau di sini kan seolah tuh laki-lakinya yang menjadi sebagai pelakunya. Ya. Bagaimana kalau dengan laki-lakinya yang menjadi korban? Ya, diterapkan hal sebaliknya dong. Sama juga. Ya, jadi makanya itulah fungsinya bagaimana kita harus berkomunikasi. Semua itu harus dikomunikasikan. Jangan langsung ambil keputusan sepihak. Nah, Baiklah. jadi apabila ada orang terdekat kalian atau teman-teman kalian atau bahkan diri kalian sendiri yang mengalami kejadian ini, tolong silakan lapor kepada orang tua masing-masing ataupun orang yang kalian percaya, baik itu teman, keluarga, saudara ataupun yang sebagainya. Dan kalau bisa, kalau memang kondisinya sudah terlalu parah, konsultasikan kepada psikiater ya, karena penyakit psikologis itu sangat susah sebenarnya. Nah, jadi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Kak. Nah, sudah paham ya? Ya. Baiklah, kalau memang sudah paham. Kami pamit undur diri ya Kak. Oh, baiklah. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Iya, terima kasih juga. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah tadi hasil KIE tentang kekerasan dalam pacaran dari saya dan rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih.